Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan mengadakan rapat yang kedua. Dan sejak diterimanya SK pelaksana tugas yang menyatakan bahwa ketua adalah Bapak A.F. Saifur Rahman dan saya sekretaris Ismail Satrianto Angga Praja. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah banyak melakukan gerakan-gerakan yang strategis dan setahap demi setahap kita maju terus berbenah sebagaimana yang diamanatkan oleh Ketua Pimpinan Pusat Partai Umat Pak Ridho Rahman, menitipkan kembali menata partai dengan pesan apabila masih sejalan dan sevisi, mari kita sama-sama berjuang bersama-sama untuk menjalankan amanat di Partai Umat ini untuk mencari jodoh. Bagi yang sudah tidak sejalan dengan visi dan misi Partai Umat, visi misi dari Majelis Syuro, Pak Amin Rais, pimpinan pusat Partai Umat, mengatakan kalau sudah tidak sevisi dan misi, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungannya. Dan ya dipersilahkanlah apabila mencari partai yang lebih sesuai dengan visi dan misi. Maklumat dari Partai Umat, seluruh kader Partai Umat harus menyiapkan diri untuk kembali aktif di Partai Umat. Sudah mulai lagi kita menggerakkan gerakan Partai Politik Islam, Partai Umat. Ini menyiapkan pikiran, menyiapkan hati, ya, dan menyiapkan masa depan bersama-sama. Yang pertama adalah kepemimpinan Partai Umat dibutuhkan oleh anggaran dasar anggaran rumah tangga yang disahkan oleh Majelis Syuro. Sudah ditunjuk ketuanya adalah Bapak Ridho Rahmani. Marilah kita samina wa atona untuk melaksanakan amanat. Pak Ridho Rahmani melalui komisi-komisi yang ada di pimpinan pusat sudah menunjuk pimpinan-pimpinan wilayah ini untuk memulai melengkapi organisasi Partai Umat di tingkat wilayah. Begitu juga sudah menunjuk pimpinan-pimpinan daerah, ketua, sekretaris, dan bendahara untuk membangun infrastruktur di daerah berupa komisi-komisi. Begitu juga di pimpinan daerah, terutama di Kabupaten Garut, sedang memperjuangkan untuk membuat DPC, Dewan Pengurus Cabang, yang dimana kepengurusannya berbeda dengan di daerah sampai ke pusat. Jadi kepengurusannya itu ada Majelis Syuro, ada Dewan Pimpinan Pusat, ada 5 komisi. 1 komisi penataan organisasi, 2 komisi pengkaderan, 3 komisi pemenangan pemilu, 4 adalah komisi komunikasi publik, dan yang kelima adalah komisi pemberdayaan ekonomi. Komisi-komisi ini anggotanya para pimpinan wilayah. Lalu ditunjuk untuk Jawa Barat Bapak Profesor Bunyamin Haris. Di bawahnya ada sekretaris, ada bendahara, lalu ada komisi-komisi. Dan komisi-komisi ini sudah terbentuk, ada 5 komisi, dan di antaranya seluruh dari komisi itu terdiri dari pimpinan daerah. Salah satu anggota komisi atau pengurus pusat itu ketua DPD Partai Umat dengan ketua pimpinan wilayah. Jadi ketua DPD itu adalah sama dengan pimpinan wilayah. Begitu juga nanti pengurus komisi-komisi itu, 2 komisi, sekretaris, lalu ada anggota, itu semuanya adalah pimpinan cabang. Di tingkat pusat sampai bawah tidak ada tuh yang namanya wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara, tidak, hanya 3 saja. Sampai ke daerah juga sama. Tetapi begitu masuk ke cabang, maka di cabang ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, wakil sekretaris, ada bendahara, wakil bendahara, lalu ada anggota-anggota di sana sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga kepengurusan di pimpinan ranting, Dewan Pengurus Ranting.
sama. Itu adalah ada ketua, ada sekretaris, ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, wakil sekretaris, ada bendara, wakil bendahara, dan anggota. Jadi itu adalah jadi yang gemuk kepengurusan itu adanya di cabang dan di ranting. Dan alhamdulillahirabbil alamin sudah diberikan SK DPD Partai Umat Kabupaten Garut, Ketua Komisi Penataan Organisasi yaitu Pak Sunaryo Mohnur. Sebagai sekretarisnya adalah Muhammad Soleh, seringkali dipanggil Pak Somad ya. Kita dengarkan dulu nih dari Dewan Pakar yang hari ini hadir dua orang, yaitu Bapak Hidayat ya, mantan Ketua Partai Umat Kabupaten Garut yang sekarang adalah menduduki sebagai Ketua Dewan Pakar, dan Pak Haji Ade Sutisna sebagai Dewan Pakar. Kita dengarkan ketua dari Bapak Ketua Dewan Pakar Kabupaten Garut, Partai Umat Kabupaten Garut ya, yang mudah-mudahan kita ini terus ya, setahap demi setahap kita akan bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kagum dipayun alhamdulillah manjatkeun puji sareng syukur kehadirat ilahir Allah Subhanahu wa taala. Kersani manten alhamdulillah dina isahat urang biasa ngawitan deui aktif di Partai Umat Kabupaten Garut. Walaupun dalam kondisi masih belum dianggap stabil atau belum dianggap lengkap sehubungan dengan gonjang-ganjingnya Partai Umat di tingkat pusat, tapi alhamdulillah bahwa kita bisa mengadakan kegiatan tidak vakum di Kabupaten Garut khususnya. Adapun mungkin nanti secara kronologisnya akan disampaikan ketua, tapi sepintas mungkin kami perlu memberikan penjelasan pada kesempatan ini bahwa mungkin ada yang tanya-tanya kenapa seolah-olah bahwa DPD Partai Umat Kabupaten Garut sudah terbentuk kepengurusan, terutama ketua dan jajaran yang lainnya. Sementara bagaimana kondisi yang lama lah gitu ya. Jadi ini perlu kami sampaikan bahwa diawali adanya undangan resmi dari Partai Umat Provinsi Jawa Barat dari wilayah terhadap partai kita di Kabupaten Garut. Ketika itu saya hadiri, termasuk juga Pak Haji Ayep dan Pak Haji Ismail, bertiga dengan Pak Naryo malah ikut juga. Kita hadiri ke sana dan di sana mendapat penjelasan mengenai kepengurusan Partai Umat baik di tingkat pusat maupun di wilayah. Mungkin ketika itu kami memahami dalam kondisi bahwa sudah terbentuknya di tingkat wilayah. Lalu mungkin 2-3 hari kemudian ada undangan langsung dari DPP Partai Umat terhadap kita di Kabupaten Garut. Saya tidak bisa menghadiri ketika itu, yang hadir adalah Pak Aep dan Pak Haji Ismail. Walaupun dalam kondisi darurat ketika itu karena mendadak begitu ya, akhirnya bisa menghadiri walaupun dalam kondisi juga mungkin dalam keadaan darurat. Singkatnya bahwa sepulangnya dari DPP bahwa Kabupaten Garut telah ditetapkan kepengurusannya lah gitu. Artinya bahwa ketika itu mungkin nanti oleh Pak Aep nanti dijelaskan. Sebetulnya kenapa adanya pergeseran sajalah, bukan penggantian ya. Pergeseran dalam posisi dulu saya kan selaku ketua DPD Partai Umat Kabupaten Garut. Artinya bahwa kami masih mempunyai giroh dan semangat terhadap keberadaan kami di Partai Umat. Namun dalam kondisi ya maklum usia saya kan sekarang 83 tahun gitu ya. Dalam usia ya kebanyakan masih sudah udur lah begitu ya. Tapi kami alhamdulillah masih dipercaya umur dan sehat. Jadi mengingat kondisi usia sehingga sewajarnya lah kami mungkin mendelegasikan dan mempercayakan kepada yang muda-muda lah begitu. Artinya kebetulan saja yang ketika itu ada kesediaan dan masih ada perhatian terhadap Partai Umat. Ketika itu Pak Aep dan Pak Haji Ismail
sehingga secara otomatis mungkin di DPP karena yang hadir ini adalah disahkan atau ditunjuk sebagai ketua dan sekretaris gitu, untuk Kabupaten Garut, dan saya mungkin sebagai apa istilahnya di partai dan Dewan Pakar gitulah begitu, termasuk juga Pak Haji Ade lah gitu. Ini hanya sepintas bahwa artinya tidak begitu saja. Sekarang Pak Aep dan Pak Haji Ismail kenapa yang melaksanakan tugas selaku PLT ya, PLT ketua dan sekretaris. Formalnya mungkin nanti adanya pelantikan lah begitu. Ini tentunya kenapa artinya kami suatu penghargaan mungkin bagi beliau, karena kita ini di Kabupaten Garut vakum setelah pemilu, setelah mungkin kemarin mengikuti pilkada, ini juga yang menjadi apa istilahnya ya, terus terang saja pada waktu pilkada ini saya secara pribadi ya, bukan secara kelembagaan partai, saya mengalami kekecewaan sebetulnya. Artinya segala sesuatu yang ditunjuk oleh Partai Umat untuk mewakili di istilahnya kancah pemilihan bupati dan wakil bupati, ketika itu dalam dukungan dan lain sebagainya, termasuk juga dalam rangka pengkampanyean bupati dan wakil bupati. Jadi terus terang saja dari sejak saya menugaskan ini sampai dengan terpilihnya bupati dan wakil bupati, tidak pernah yang diutus oleh partai kira ini ada laporan kepada saya baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Terus terang saja saya ketika itulah bahwa apakah ini kelembagaan partai seperti itu, nampaknya seperti bahwa partai ini punya sendiri lah gitu ya. Jadi makanya saya juga kekecewaan, tapi artinya bahwa walaupun kekecewaan ini tidak berdampak terhadap keberadaan Partai Umat di Kabupaten Garut. Makanya mungkin sewajarnya lah kami secara ekstafet kepengurusan untuk mempercayakan kepada yang masih muda lah begitu. Jadi walaupun sekarang sifatnya hanya PLT dalam rangka untuk melaksanakan roda istilahnya Partai Umat di Kabupaten Garut, ya tentunya beliau ini kan harus bekerja demi istilahnya kelangsungan Partai Umat di Kabupaten Garut inilah, baik dalam rangka kesekretariatan, juga dalam rangka kepengurusan, termasuk juga kalau memungkinkan kita sudah bisa bergerak ke tingkat kecamatan dan desa lah. Apalagi mungkin saya percaya bahwa Pak Aep karena dia organisasi aktif juga di Korp Mubalik, ya mudah-mudahan sambil berceramah, sambil berdakwah juga tidak ada salahnya untuk menarik simpati terhadap partai kita begitu. Jadi ini hanya riwayat saja, kenapa jangan sampai mempertanyakan kenapa sekarang jadi PLT itu Pak Aep lah begitu dengan sekretaris Pak Haji Ismail. Ya tentunya saya secara pribadi termasuk juga sahabat kami yang hadir saat ini ya mudah-mudahan bisa memaklumi ini, dan tentunya juga kita masih bisa eksis tetap untuk berjuang melalui wadah partai politik dari Partai Umat Kabupaten Garut lah begitu. Saya kira itu sepintas saja, mungkin sementara, mungkin nanti dilengkapi oleh Pak Aep dan Pak Haji Ismail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin yang telah memberikan pengarahannya dan penjelasannya selaku Ketua Partai Umat periode yang kemarin itu sebelum kami. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu saya mau dilantik, diberi SK oleh Partai Umat, saya ini lemas dan bergetar. Ya apa namanya, kaki saya ini lemas dan bergetar dan tidak nyaman. Ya kenapa? Karena ini adalah partai Islam rahmatan lil alamin, yang dimana sebagai partai Islam adalah partai dakwah, dan tentu saja bertanya-tanya apakah kami akan mampu menjalankan amanah dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya dalam bidang itu. Mari kita dengarkan sekarang pengarahan atau penjelasan dari Bapak Aep Saifur Rahman sebagai Ketua Partai Umat Kabupaten Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ba'd. Hadirin yang berbahagia, para peserta yang dimuliakan Allah. Kalau tadi dari awal Pak Haji Ismail menyampaikan tentang perubahan dari segi mekanisme pengambilan keputusan, dan di situ disebutkan beberapa hal seperti komite atau komisi dan sebagainya. Jadi perlu saya luruskan, mungkin
karena tadi Pak Haji Ismail tidak membaca langsung ke teksnya, jadi saya urutkan. Di dalam perubahan konseptual yang pertama itu tentang struktur organisasi partai. Kalau struktur berarti kan itu ada komisi ya. Nah, kemudian saya ambil bagian B, Pak. Bagian B di sini struktur organisasi Dewan Pengurus Partai pada tingkat pusat, wilayah, dan daerah terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dan 5 komisi. Jadi komisinya sudah disebutkan. Nah, untuk secara detail ya tentang komisi-komisi itu diatur dalam poin berikutnya. Yang pertama, setiap komisi terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Satu. Yang kedua, sebagian anggota komisi, sebagian ya, kalau Pak Ismail tadi semuanya. Saya rasa sebagian anggota itu pun, dari anggota juga sebagian, tidak semua. Ditugaskan, nanti kalau yang di bawahnya itu cabang, berarti yang menugaskannya DPD. Kalau yang di bawahnya DPD yang menugaskan wilayah gitu ya. Ditugaskan untuk menjadi ketua Dewan Pengurus Partai satu tingkat di bawahnya. Tuh, yang kedua. Jadi sebagian anggota dari komisi ya. Dan yang ketiga, konfigurasinya sebagaimana poin 2 tadi dimaksudkan. Nah, ini yang harus dipahami ya oleh nanti diantaranya Pak Tantan nih calon komisi supaya lebih mengikuti Pak Sunario ya. Ini karena Allah Pak Tantannya tidak ada konfigurasinya. Satu, menyerap aspirasi dari bawah sehingga lebih responsif terhadap situasi di lapangan. Itulah hadirnya komisi dari sebagian anggota komisi di pengurus cabang itu supaya ada hadir dari lapangan itu ke daerah gitu. Itu disebut inherent. Yang kedua, meminimalisasi permasalahan komunikasi antar tingkatan pengurus sehingga menjadi solid. Makanya perubahan ini supaya menjadi organisasi partai yang solid gitu di awal disebutkannya, responsif dan relevan. Ini terkumpul di konfigurasi ini. Yang ke bagian 3, mempercepat tindak lanjut keputusan khususnya pada tingkatan pengurus di bawahnya. Jadi kalau nanti melalui komisi itu, kalau ada urusan yang tidak sesuai ini cepat ditindaklanjuti, tidak dibiarkan seperti yang sudah-sudah. Ini pengalaman 4 tahun yang itu kan seperti itu. Yang di awal disebutkan ini perubahan ini untuk tidak seperti pengalaman 4 tahun yang lalu. Jadi ini lebih solid, responsif dan istilahnya relevan dan responsif. Yang keempatnya, memudahkan dan mempercepat proses dalam membuat keputusan-keputusan yang mendesak dan strategis. Nah ini mengenai pertemuan ini juga diatur dalam perubahan konseptual yang kedua adalah tentang mekanisme pengambil keputusan. Jadi ini rapat seperti ini rapat resmi sebenarnya, tapi seperti rapat harian. Makanya di sini diatur mekanisme pengambilan keputusan penting dan strategi dilakukan melalui rapat atau musyawarah yang bersifat rutin tapi intensif. Disebutnya rutin intensif seperti rapat harian di sini sebutnya. Jadi para bapak insya Allah apapun nanti keputusan di hari ini akan di SK-kan langsung berdasarkan hasil. Nah setiap rapat seperti ini kan artinya harus ada yang menindaklanjuti ke depan. Jadi nanti dimusyawarahkan. Jadi susunan acara itu nanti ada diskusinya Pak. Kenapa harus bersifat rutin dan intensif? Karena itu yang lebih ekonomis. Di sini dituliskan ya. Yang lebih ekonomis dalam hal biaya, waktu, pikiran, dan tenaga untuk menghindari mekanisme yang terlampau seremonial. Jadi kalau harus resmi mengambil keputusan itu harus ada musab kalau di cabangnya, musda atau semisilnya ya, yang lebih bersifat seremonial itu ya di sini juga disebutkan ya, dalam forum-forum yang mahal dan cenderung kurang efektif. Seperti Munas, Muswil, Musdar, Kernas, Rekerwil, Rekerta dan sebagainya. Kami kemarin pertemuan di Aisyah Boarding School di Majalaya ya, dekat rumah sakit Pak Haidar gitu. Ada pertemuan. Kata mudirnya itu, ini pertemuan seperti ini kan bersifat seremonial saja. Apa tindak lanjutnya? Nah, kami berpikir, oh partai itu juga begitu diaturnya. Jadi kan tidak hanya bertemu seremonial, udah gitu selesai, nggak ada masalah yang ditindaklanjuti. Nah ini berbeda Pak, disebutnya itu rutin dan intensif. Tidak seperti yang seremonial. Kemudian itu saya hanya menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Ismail. Kemudian mengomentari dari Pak Haji Yayat, Bapak Ketua Dewan Pakar, karena kami sebelumnya kan dalam undangan itu khusus untuk calon Dewan Pakar, gitu. Untuk calon tadi ya ketua-ketua DPC, maksudnya itu untuk jadi anggota minimal di komisi di daerah. Tapi yang hadir segini juga insya Allah nanti ada keputusan. Seperti kemarin juga Pak Sunario sudah resmi menjadi ketua komisi penataan organisasi. Dan hari ini insya Allah Pak Tantan tadi kalau saran dari Pak Narjo sebagai komisi komunikasi publik Pak. Nah, ini ajuan dari Pak Narjo. Kan kalau ini humasnya lah gitu. Nanti wakilnya sudah ditunjuk Pak.
Ibu Susi ya. Ibu Susi, saya juga mengundangnya tapi tidak. Atau mungkin kalau Pak Wawan nanti ke ekonomi ya? Ke kadar, ya, siap. Jadi menanggapi apa yang disampaikan Pak, betul Pak, waktu itu mendadak sehingga kami harus naik bis, bolak-balik naik bis. Kebetulan ada bis yang jurusan Tasik terakhir jam 12 malam terakhir, sehingga kami diturunkan di Cileunyi ya. Tapi karena saya lewatnya ke Limbangan, saya turun di Limbangan. Alhamdulillah naik ojek juga ya. Ya itu perjuangan berarti. Ya, dan itu masya Allah ya, luar biasa. Kalau saya jalan kaki, Kalau Pak Ismail sampai nyorot tuh, apalagi saya ya, dipaksa. Ya apa boleh buat, karena ini tugas kita berat. Jadi harus ada kebersamaan, harus ada rasa saling. Ya. Masalah-kesalahan kita, kalau mudah-mudahan kesalahan banyak sih. Maksudnya itu. Jadi betul kata Pak Jaya, insya Allah Partai Umat akan terus eksis di Kabupaten Garut. Dengan syarat tentunya kita harus samina wa ta'na kepada keputusan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Syuro dari pimpinan pusat atau dari pengurus pusat. Majelis Syuro itu menghasilkan 7 keputusan. Ya. Yang pertama ini dalam bentuk ini perubahan anggaran dasar. Ini disebutkan oleh saya di sini tulis di pertamanya adalah tentang maklumat nomor 2 bagian A. Kemudian yang 6 yang lainnya ini ada bagian B, bagian C sampai kepada F. Ya, kepada G. Yang ketujuhnya itu adalah garis besar haluan partai. Nah, itu secara garis besar. Kami dapat hasil seperti ini, kemudian kami dapat SK penunjukan. Asalnya kami berdua, tapi setelah itu direvisi dengan bendahara karena ada bendahara itu gerakannya. Dan ini sudah selesai. Kemudian setelah itu kami melangkah. Ya. Saya kira kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam hal mempertahankan supaya Partai Umat tetap eksis di Kabupaten Garut. Dan yang ketiga terakhir, ini harus saya sampaikan pesan ini. Saya di rapat ini memang sudah membuat konsep tentang tausiah. Ini sudah ditulis nomor 9 Sabtu 3 Mei kebetulan sekarang. Di sini saya menggarisbawahi satu ayat saja karena ini hubungannya dengan pembinaan waktu kami di wilayah oleh Ustadz Insinyur Sambo. Insinyur Sambo ya, itu sekretaris Majelis Syuro. Beliau melakukan ini. Kata beliau begini, dalam surat Ali Imran ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini untuk pegangan kita aja. Jadi ini tausiahnya diselipkan pada acara ini ya, Pak Haji ya. Enggak apa-apa ya. Kata Allah, "Iyan surukumullahu fala ghalibalakum." Kalau yansur menolong, kum kepada kamu, Allahu Allah. Jadi kalau Allah menolong kepada kamu, fala ghalibalakum. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Sekuat Hercules sekalipun, kalau Allah menolong kita, kecil Hercules itu maksudnya. Apalagi misalnya ecek-ecek gitu ya. Itu harus yakin. Kata Allah lagi di ayat seterusnya, wa iyyahulkum, kalau Allah membiarkan kamu, kalau kita nggak ditolong oleh Allah, ini kita ini berjuang tapi nggak ditolong oleh Allah, aduh masya Allah, berat Pak, berat. Jadi wa iyyahulkum tuh kalau Allah membiarkan kamu, artinya tidak ditolong oleh Allah, paman daladi yang suruhkum ibad. Siapa lagi yang akan menolong kamu setelah itu? Jadi kita nggak ada kata lain Pak kecuali minta pertolongan Allah. Kalau kami di Muhammadiyah biasa ya, ada penutup pidatonya dengan nasrum minallah, pertolongan dari Allah, wafatun qarib dan kemenangan yang dekat. Sebenarnya ini harus dipakai juga di Partai Umat ini. Nasrum minallah, pertolongan dari Allah, wafatun qarib dan kemenangan yang dekat. Nah, oleh karena itu, saya menghubungkan seharusnya di tanggal 26 itu juga tausiah ya tentang kemenangan, Pak. Itu diambil dari Quran surat As-Saff ayat 12. Ya, surat As-Saff ayat 12. Surat As-Saff ayat 13. Kalau kemenangannya. Di situ disebutkan surat As-Saff ayat 13 itu kemenangan surat As-Saff ayat 12. Disebutkan di situ. Kemenangannya apa? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang besar. Nah, kemenangan yang besar itu apa? Kita akan diampuni dosa kita. Pak Tantan ini bekerjanya di partai, tapi Pak Tantan kok diampuni dosanya? Kenapa? Itu pertolongan Allah. Kemenangan yang dekat itu pertolongan Allah. Itu adalah kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat itu diampuni dosa kita. Yang kedua, wa yudkhilkum jannatin tajri. Dan kita akan dimasukkan ke surganya Allah. Tajri min tahtiha al-anhar. Yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Dalam surat Muhammad ayat 15 diterangkan sungai itu ada 4, tapi bukan sekarang dijelaskan. Yang ketiga,
wa masakin thayyibatan fi jannatin, dan tempat kediamannya bagi kamu itu, kediaman kamu itu adalah di surga Aden, surga Aden. Dzalika wal fauzul, itulah kemenangan yang besar. Nah, kenapa kita diberikan kemenangan itu? Kenapa kita dapat pertolongan dan ada kemenangan? Karena sebabnya ada di ayat sebelumnya, ayat 11. Ya, ayat 11. Kenapa? Karena dia beriman pada Allah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwa. Jadi kita ini sedang di partai kita sedang berjihad, Pak. Orang-orang yang punya kelebihan, ada kepentingan partai, ada sumbangan. Makanya kami ada grup nanti, grup donatur itu, sahabat donatur Partai Umat. Yang maksudnya untuk memfasilitasi jihadnya dengan harta mereka. Gitu. Tapi ya itu mah terserah nanti. Kalau ada proposal, kalau kita ada kegiatan nggak punya duit ya, nggak punya kas misalnya. Kalau punya kas mah enggak lah. Mungkin nanti juga akan diterapkan kalau bisa konsep Panario. Konsep Panario itu begini. Misalnya di antara kita ini ingin menyumbang nih ke partai tapi nggak punya uang, dicicil aja. Kalau misalnya dalam 1 tahun misalnya 5 juta berarti dicicil per bulannya berapa. Bisa aja gitu. Teorinya, sistemnya ya, tergantung nanti keadaan. Dan yang penting, kemudian kami dengan Pak Sekretaris sedang membangun ekonomi. Makanya di sini ada pemberdayaan ekonomi itu nanti akan dibawa kepada masalah-masalah ekonomi. Dan nanti secara khusus kami akan berbicara dengan Pak Hidayat masalah ekonomi. Kalau ada hal yang harus dikomunikasikan dulu Pak ya, secara pribadi. Tentang Gojek yang sudah beredar di grup itu, tentang Gojek itu perlu ada support dari kita. Jadi karena kita ditolong oleh Allah, kita mendapat kemenangan karena kita berjihad di jalan Allah. Karena kamu beriman pada Allah, dan kedua berjihad di jalan Allah baik dengan harta maupun dengan jiwa. Cint Allah tadi disebutkan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Nah, rapat ini supaya kita mengetahui hal-hal itu. Jadi tidak akan sia-sia Pak Muhammad Rahmat Mauludin di Rizka Samana Kesumbi di tanggal 20 kami sudah. Terus para pihak anu sanesna ngerasakeun angkat ke itu. Masya Allah, ini kan perjuangan. Nah, mudah-mudahan sababiah sekalipun ini sedikit, sababiah dari kita yang sedikit ini, yang berjuang ini, insya Allah umat akan menjadi besar. Sebab Rasulullah dulu bergeraknya itu hanya dari 7 orang, Pak. Ini berapa orang nih? Banyak. Zaman Rasulullah cuma 7 orang, tapi selama 23 tahun menjadi golongan yang besar dan diperhitungkan oleh musuh-musuh. Dan satu-satunya tentang khilafah, tentang kepemimpinan zaman Rasul itu satu-satunya kepemimpinan yang paling baik di dunia pada saat itu. Dan sebelumnya mah nggak ada sistem seperti itu. Yang sekarang dikembangkan oleh Majelis Syuro di Partai Umat. Nggak ada di partai yang lain, Pak. Makanya itu perlu disikapi tentang perubahan anggaran dasar ini. Nanti kita akan mempelajari ya. Untuk yang calon jadi ketua komisi sudah saya persiapkan tuh untuk apa? Sosialisasinya sudah ada fotokopinya. Sedikit-sedikit kita sosialisasi bahwa kita harus membangun kepengurusan gitu. Kemudian ya itu diantaranya karena ini juga harus ada diskusi ya. Jadi dari saya dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ini tausiah singkat ini menjadi penyemangat bagi kita. Mudah-mudahan kita mendapat pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah tausiah atau pengarahan dari Bapak Aib Saifullah sebagai Ketua DPD Partai Umat Kabupaten Garut. Dan sekarang kita ini akan mendengarkan ya program atau pandangan atau apalah. Tentu saja yang pertama adalah kita mendengarkan dari Bapak Sunario ya sebagai Ketua Komisi Penataan Organisasi Partai Umat. Kenapa kami ini mendahulukan Ketua Penataan Organisasi? Nah, nanti maka itu Ketua Penataan Organisasi itu membangun komisi penghadaran, komisi publik, komunikasi publik, komisi pemberdayaan ekonomi, kemenangan publik. Tentu saja ini adalah Pak Sunario ini sudah bekerja begitu dan luar biasa pekerjaannya dan di-share lagi ya di grup. Dilihat Pak Sunario sedang duduk, wah begitu gaya ini kesana kemari gitu. Dan terima kasih Pak Sunario atas laporannya ya. Sekarang kita dengarkan saja apa hasil daripada komunikasi yang telah dilakukan oleh Pak Sunario. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada wawancara yang telah memberi kesempatan kepada saya selaku Ketua Penata Organisasi. Dan alhamdulillah saya sudah melangkah ke beberapa daerah, diantaranya Sukabumi, Sucinaraja,
termasuk ke Karangpawitan, dan alhamdulillah DPC-nya sudah siap. Adapun daerah utara itu tidak ada perubahan, mulai dari Riko, Dibiu, Kersamana, Timbangan, Selawi udah ada ya Pak, Selawi itu sudah ada. Cuman ya dapil 2 itu yang belum itu Malangbong sama Cibatu, itu dua DPC yang belum. Kemudian dapil 3 itu Sukabumi sudah ada, kemudian Pangatika sudah ada, Sucinaraja sudah ada, Karangpawitan sudah ada. Yang belum ada itu Karangtengah, Wanaraja, Garut Kota. Itu Garut Kota. Dari 3 nanti itu. Dapil 1 ya, dapil 1 masih 0. Itu pun belum dikonfirmasi orang-orangnya. Kemudian dapil 4 juga sama. Dapil 6 Penei itu masih siap. Penei itu dapil 6 baru 1 itu ya, dapil 6. Kemudian dapil 5 ya, dapil 5 yang sudah ada itu Bumbulan sama Pakainya, itu yang lainnya belum ada. Nah ini kami mohon informasi ataupun bantuannya dari semua sahabat-sahabat Partai Umat biar cepat pergerakannya cepat berjalan. Kemudian yang paling utama saya sudah menganjurkan kepada ketua dan para sekretaris, yaitu adalah pembentukan ketua komisi-komisi. Nah ini hal yang penting karena saya tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada komisi-komisi yang membantu yang lain. Karena penata bagian bidang komisi penataan organisasi itu akan bergandengan dengan pengkaderan juga publikasi. Nah ini pentingnya. Makanya kemarin itu saya memasukkan data-data yang sudah saya konfirmasi dan kesiapannya. Ada beberapa orang yang masih siap di Partai Umat dan kebetulan masih solid, dan dia cara kerjanya di Partai Umat yang ke belakang-belakang itu bagus. Nah itu. Jadi karakternya bagus. Ya saya sodorkan kepada ketua dan sekretaris. Nah mudah-mudahan ketua dan sekretaris itu sudah menggojlok apa misalkan mau dikukuhkan atau mau dirubah. Nah itu Bang. Untuk sementara cuma itu saja mau disampaikan. Alhamdulillahirobbilalamin. Ketua Komisi Partai Umat DPD Kabupaten Garut penataan organisasi. Kami siap untuk memberikan SK atas pertimbangan dari penataan organisasi. Tak kala penataan organisasi memberikan KTP untuk ketua dan sekretaris bendahara atau untuk DPRT, yang diharapkan DPRT itu ada di 400 desa merata. Tentu saja ini adalah pekerjaan yang luar biasa nanti. Kalau tidak bekerja sama dengan DPC ya tidak akan bisa merata. Tapi diharapkan merata. Minimal satu desa itu ada 3 KTP begitu, yang jadi ketua, bendahara dan sekretaris. Banyak anggotanya yang mau di SK-kan, lebih baik ya bisa disatukan. Itu DPRT itu ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, wakil sekretaris, ada bendahara, wakil bendahara, dan ada anggota. Begitu juga DPC, sama. DPC juga ada ketua, wakil ketua, bendahara, wakil bendahara, sekretaris, wakil sekretaris, dan anggota bisa banyak. Kalau ya ada KTP-nya begitu, ya kami akan langsung diproses dan langsung kami berikan. Untuk yang hadir sekarang sesuai dengan usulan dari penataan organisasi, kan ini harus relevan ya. Karena kita organisasi solid, relevan dan responsif gitu ya, tadi cirinya itu. Yaitu sudah hadir di kalangan kita, di tengah-tengah kita Bapak Tantan Rustani. Sudah saya kasihkan itu lembaran ADRT perubahannya sama untuk daftar pengurusnya nanti. Dan ini untuk alat sosialisasi Pak. Itu insya Allah nanti kalau perlu diperbanyak di situ. Di sini Pak Tantan itu punya tugas untuk komisi D. Kita istilahkan aja lah. Pak Sunaryo itu komisi A, penataan penataan organisasi, komisi A Pak ya. Komisi B pengkaderan. Komisi C pemenangan pemilu. Komisi D, nah Pak Tantan sekarang yaitu komunikasi publik. Kenapa harus ke komunikasi publik dulu? Karena kami ini perlu nanti komunikasi dengan KPU, komunikasi dengan partai yang lain, komunikasi dengan bupati. Siapan itu tidak hanya sekedar, ini kebetulan Pak Sunaryo ya yang memberikan saran. Untuk komisi D, komunikasi publik. Nah, di sini jargonnya ya, Pak Tantan juga bisa melihat halaman 2 ya di situ, di buku itu.
Jargonnya adalah meningkatkan popularitas dan mendongkrak elektabilitas partai. Nah ini tugas komunikasi publik ini mulia. Apa tadi? Halaman 2 Pak? Halaman 2. Ulangi, komunikasi publik yang meningkatkan, maksudnya tugasnya meningkatkan popularitas dan mendongkrak elektabilitas partai umat. Jadi harus dimulai dari sekarang. Pak Narjo bergerak dengan penataan organisasinya, Pak Tantan juga insya Allah mengadakan komunikasi publik. Selama ini khususnya dengan Pak Syakur, Pak Tantan sudah bagus komunikasinya. Menurut saya ya, kebetulan aja Pak Narjo menyarankan ini jadi cocok ya. Bukan cocok logi ini, cocok. Ya mudah-mudahan ini, ya apa tugas Pak Tantan itu? Ya tadi memilih siapa calon sekretarisnya. Kalau kami menyodorkan Ibu Susi ya. Kalau agak ribet-ribet, pokoknya Pak Tantan milihlah siapa gitu sekretarisnya. Tapi kesananya harus tetap aktif gitu. Kalau nggak aktif nanti kami menggantinya lagi. Siapa yang lebih aktif lagi, ganti lagi. Kalau perlu ada. Jadi pertemuan seperti ini Pak untuk meresapel ketika ada kendala-kendala. Jadi kita kurang cepat. Ya, turunnya dari pusat kan begitu. Ya, resapel itu tidak menunggu Pak. Tidak menunggu ini, langsung kalau nggak aktif alasan langsung ganti SK-an. Gitu ya. Nah itu cari sekretaris dulu, nggak ada bendahara Pak. Yang selanjutnya nanti anggotanya itu. Yang ada salah satunya sebagian dari anggota itu yang jadi ketua DPC. Anggota Pak Tantan itu ketua DPC. Nanti ada inherannya melalui Pak Tantan itu. Jadi secara tidak langsung kita ini sudah bergerak bersama-sama di semua jenjang. Karena ini sudah waktu adanya kita istirahat dulu ya. Karena ini Partai Islam ini harus konsisten ya. Kita cut dulu atau kita closing dulu untuk beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Inilah ciri khas partai umat. Tak kala azan berkumandang, maka sedang seru-serunya kita ini berbicara mengenai permasalahan partai, tetapi harus dihentikan. Kenapa? Dahulukan pelayanan kepada Allah, maka Allah pun akan mendahulukan kita. Jadi inilah kunci sukses kita bersama. Dahulukan Allah, maka Allah pun akan mendahulukan kita. Maka tak kala azan berkumandang, semua kegiatan dihentikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Zaman sudah berubah, siapa yang tidak bisa berubah maka akan dimakan oleh perubahan. Maka itu sampai-sampai rapat seperti ini menjadi pelajaran bagi partai umat di seluruh Indonesia. Karena ini akan di-share ke seluruh Indonesia dan menjadi jaringan ya bagi kita. Jadi mudah-mudahan Bapak Haji Yayat Hidayat ya, kepada Dewan Pakar, kepada semuanya yang hadir mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekarang kita dengarkan ya satu persatu ini. Saya ingin mendengar suaranya saja ya. Terutama dari sekarang bagian komunikasi publik. Ya. Ini kan baru calon ya. Nanti KTP-nya sudah diberikan kepada saya, KTP-nya ketua, sekretaris, dan langsung saja dengan kalau perlu dengan DPC ini supaya bisa langsung oleh saya diberikan RT. Kita dengarkan saja ya dari Pak Tantan Rustandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya dikasih amanah untuk sebagai humas ya, bagian buka kengking kali itu kali ya, dukungan orang-orang terpenting mungkin ya. Insya Allah orang terpenting pun insya Allah saya akan datang. Insya Allah saya mungkin doa restu dari semua ya. Pertama saya doakan itu mudah-mudahan saya sehat. Insya Allah kalau saya sehat itu akan berjalan dengan baik. Insya Allah kalau saya itu mungkin mohon doa restu dari sekalian. Untuk tugas ini atau apa yang tadi ya, ini mungkin agak berat juga. Mungkin ada hambatan seperti itu untuk menghubungi orang-orang terpenting seperti itu. Mungkin harus ada teknik-teknik tertentu ya, terus momen-momen tertentu dan waktu-waktu tertentu untuk komunikasi. Itu saya akan publikasikan juga di sana ya, supaya ya minimal lah tersentuh hatinya supaya mengikuti ya, partai umat ini.
mengenalkan, apalagi saya kalau misalkan pakai pakaian seperti umat sebagian itu dilihat oleh orang lain. Karena bentuknya apa? Kemarin juga ya modal pasti manehna nyungkeun kawan yang mereka aduh. Tadi kamu ada mal 50 sikit teh. Alah gitu. Yo gitu. Insyaallah ada upami kapasihan mah mun geus diabdi. Naon kita tertanam makanya kita pengen Pak Haji insyaallah abdi sebagai ditugaskan untuk sebagai komisi D tadi makanya. Komisi D komunikasi publik ya. Di mana bagian humas ini namanya. Humas gitu. Insyaallah saya akan berjuang dari sekarang dan saya insya Allah berjuangnya tidak sendiri, mungkin saya di keluarga juga ikut berjuang karena keluarga itu tetap harus dibawa ya. Kalau tidak diikut sertakan kadang-kadang keluarga suka berpihak kepada yang lain dan kemarin juga ada 2 kubu ya, anak saya ke sini orang mertua ke sini karena keterlambatan untuk memberikan informasi saya. Sekian dulu mungkin Bapak-Bapak dari saya sekian dulu. Mohon maaf nih suaranya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, sesuatu program yang sedang dilakukan DPD Partai Umat pada hari ini ke depan, yaitu yang pertama mengumpulkan KTP dari Dewan Pengurus Cabang. Itu minimal 3 begitu. 6 kalau dengan wakil 6. Dan dengan anggota, kalau dengan anggota boleh berapa saja itu ya. Dewan Pengurus Cabang. Jadi 42 kecamatan untuk di SK-kan sebagai Dewan Pengurus Cabang. Minimalnya ya 3 sudah bisa gitu. Maksimalnya ya bisa 6 ya, itu komplit itu. Lalu ada anggota kalau mau di SK-kan dengan anggota. Yang kedua adalah Dewan Pengurus Ranting Partai Umat, yaitu tingkat desa. Desa itu ada 443 desa. KTP-nya cukup 1 desa 3 minimal. Maksimalnya idealnya 6. Lalu lebih sempurna lagi anggotanya banyak, boleh di SK. Dewan Pengurus Ranting Partai Umat dengan serius, yaitu kita akan membuat kepengurusan secara merata di setiap cabang, di setiap ranting. Jadi lalu bagaimana nanti selanjutnya? Tentu saja selanjutnya pembinaannya akan melalui pengembangan ekonomi melalui basis masjid. Itu yang pertama. Ya, yaitu masjid sebagai pusat kesejahteraan umat. Siapa saja yang membutuhkan materi masjid sebagai pusat kesejahteraan umat dan setiap anggota partai umat di tingkat ranting itu akan memiliki toko dengan jumlah barang bisa ribuan barang dan bisa menjual ke seluruh Indonesia, yaitu melalui toko TikTok affiliate. Dan ini contohnya sudah ada. Contohnya adalah di Kampung Bunut, Kecamatan Majalaya, Banjaran. Ya, contohnya. Jadi kalau kebetulan ada yang berminat ingin mengembangkan masjid sebagai pusat kesejahteraan umat, nah bisa studi bandingnya ke sana. Dan itu luar biasa. Acaranya 2 minggu sekali. Nah, maka itu harus dicari acara 2 minggu sekali itu kapan? Kalau kita ini sehingga bisa membawa satu rombongan, satu mobil gitu, ya dari masjid untuk studi banding ke Kampung Bunut. Saya sendiri untuk Kabupaten Garut ya siap untuk mengantar lah sampai ke sana, ke Kampung Bunut. Jadi program yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi umat ya melalui masjid sebagai pusat kesejahteraan umat, sehingga pemuda-pemuda itu atau pengurus ranting itu memiliki pendapatan. Tentu saja yang bisa berpendapatan, yang punya minat terhadap dunia perdagangan bisa dilatih. Kalau yang tidak mah ya tidak dipaksakan. Pemberdayaan ekonomi umat. Tapi yang sementara yang sudah saya latihkan adalah TikTok affiliate, membuat toko di setiap masjid ya, terutama di Karangpawitan itu sudah 2 kali saya memberikan materi TikTok affiliate di masjid Karangpawitan. Kalau di rumah ya ini juga sudah dilatihkan ya, terutama ini Ibrahim ini yang ada di depan ini. Jadi lebih tahu Ibrahim daripada saya, begitu, karena dia itu orang muda. Kalau saya kan sudah agak tua Pak Haji ini, jadi agak sulit ini ya masuk ke dunia itu. Tetapi secara keilmuan saya bisa memahami. Tetapi secara praktek ya tidak bisa saya lakukan secara insentif kalau tidak dibarengi dengan pemuda.
Jadi alhamdulillah ya, jadi inilah yang sekarang jadi ada bagaimana pemberdayaan ekonomi umat. Mungkin nanti ada pemberdayaan yang lain yang kita mudah-mudahan ini bisa diketemukan oleh kita. Tetapi yang sudah TikTok affiliate lah ya. Pak Ketua juga ini sudah jadi memiliki toko sekarang. Pak Ketua ini sudah memiliki toko affiliate. Karena bagaimana bisa ya, dunia ekonomi sekarang ini berbeda sekali ya. Kalau dulu kita ini harus punya tanah di pinggir jalan, apa ruangan yang strategis, lalu modal yang besar. Sekarang orang tinggal mau saja dan rajin, dan tentu saja tidak boleh melanggar sistem TikTok affiliate, karena begitu dilanggar, sedangkan kita ini banyak yang melanggar, terutama orang tua ya, jadi karena tidak sadar begitu, jadi banyak diperingatkan oleh TikTok affiliate. Tetapi ya alhamdulillah lah, kita ini bisa mengajarkan sistem ini. Kalau ini berjamaah ini maka uang itu akan berputar di sekitar kita, karena keuntungan itu tidak akan jatuh ke orang lain, keuntungan itu jatuh kepada teman sendiri, dan kita bisa saling mensupport gitu. Jadi satu orang bisa membagikan ke 50 orang gitu. Kalau satu orang bisa membagikan ke 50 orang, berarti saya ini kalau punya 10 ini sudah bisa dibagikan dalam waktu yang singkat kepada 5.000 orang untuk penawarannya itu. Jadi kalau tidak berjamaah tidak bisa, jadi harus berjamaah. Jadi inilah yang saya pelajari, ada dunia lain nih Pak Haji, ini dunia yang berbeda dengan diri kita. Didiklah anak-anak kamu untuk menghadapi zaman yang tidak sama dengan diri kamu. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Ya. Ada saran Nah, ini. terkait dengan bukan gunjang ganjing ya, mungkin yang mengikuti perkembangan Partai Umat di tingkat pusat, apalagi sekarang kan melalui media begitu ya, kalau kita mengikuti itu membingungkan lah gitu ya. Sementara kita di DPD Umat Kabupaten Garut yang mungkin sudah beberapa kali mengadakan rapat kegiatan, terutama mungkin ke Pak Tantan, sebab tadi disinggung-singgung terkait dengan sosialisasi mengenai keberadaan Partai Umat Kabupaten Garut khususnya dengan perkembangan Partai Umat di tingkat pusat. Saya juga sampai saat ini tetap mengikuti perkembangan kedua-duanya. Di satu pihak mungkin kita terus terang saja lah yang jadi panutan kita sama Pak Amin Rais lah gitu ya. Di pihak lain saya juga terus terang saja karena beliau berkiprah juga di Kabupaten Garut ketika pencalonan di DPR walaupun beda partai, Pak Muhajir. Kedua-duanya merupakan panutan saya. Yang dilihat itu figur Pak Amin dan Muhajir di Kabupaten Garut. Sementara kalau kita melihat di tingkat pusat kondisi sekarang Partai Umat, mohon maaf, Pak Muhajir dengan Pak Amin itu seolah-olah berseberangan. Padahal Pak Muhajir dari penyampaian saya suka mengikuti wawancara, Pak Muhajir ini tetap menghargai Pak Amin Rais. Hanya mungkin yang saya pantau lah begitu ya. Jadi kesayangan kita di Partai Umat sekarang ini seolah-olah penunjukan ketua Pak Rahmadi itulah begitu. Sementara Pak Amin menunjukkan Rahmadi lah gitu ya. Sementara di pihak lain Pak Muhajir menghendaki yang jadi ketua ini Hanafi Rais, putranya Pak Amin lah gitu ya. Jadi artinya Pak Muhajir ini tetap panutannya itu kepada Pak Amin. Lalu kita di daerah lah begitu ya, tertarik dengan perkembangan kemarin pada waktu kita mendukung calon bupati dan berhasil, alhamdulillah. Saya menyimak bahwa Partai Umat pun seolah-olah sampai saat ini, ya mudah-mudahan tidak lah begitu ya, dengan telah ditunjuknya PLT Ketua DPD Partai Umat Kabupaten Garut yaitu Pak Aib dan Pak Haji Ismail. Saya mengharapkan terutama Pak Tantan atau Pak Naryo dan lain sebagainya yang termasuk pengurus yang sudah anggap saja sekarang kita mengadakan silaturahmi untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Jangan sampai di kita di Garut ini ada dua kubu lah begitu ya. Di satu pihak yang simpati terhadap Pak Amin, di pihak lain yang simpati terhadap Muhajir gitu ya. Padahal ya kita mah terus terang saja ingin bahwa Partai Umat di Kabupaten Garut ini berkembang besar lah begitu. Jadi mohon ini kebijakan kita dalam rangka memberikan penjelasan kepada mereka lah begitu ya. Sebab sudah kelihatan kita juga seperti nampaknya ada orang-orang yang mungkin terpengaruh oleh situasi di pusat lah begitu. Padahal kita tetap menghargai Pak Amin, menghargai Pak Muhajir gitu ya. Dalam arti tetap Partai Umat Kabupaten Garut ini eksis lah gitu, bisa berkembang lah begitu. Jadi jangan sampai
ikut-ikutan di daerah juga di DPD inilah begitu ya, ikut-ikutan terhadap kelompok yang berbeda inilah begitu. Jadi saya harapkan bisa memberikan pengertian, mudah-mudahan kita mah jangan terpengaruh lah, kita partai umat aja supaya di Kabupaten Garut bisa berkembang gitu. Itu yang saya harapkan. Jadi adapun masalah di tingkat pusat biar saja lah, itu mah nanti mungkin setelah itu baru kita mengadakan konsolidasi. Yang saya harapkan justru kepengurusan di kita ini tetap lengkap, hanya perusahaan saja. Mungkin yang ada kebijakan ini karena saya sudah tua, jadi langkah dan ini saya sudah agak terkebatasan, sehingga saya mempercayakan kepada yang lebih muda, yang lebih artinya langkahnya masih panjang, suaranya masih keras, apalagi Pak Aib ini kan sering berdakwah ke daerah-daerah, Pak Haji Ismail juga sama begitu ya, di udara suka berdakwah lah begitu ya. Jadi mudah-mudahan figur mereka ini bisa kita menjadikan panutan dan Partai Umat Ibu Garut akan berkembang pesat lah begitu. Jadi saya harapkan ke Pak Tantan dan lain sebagainya pengurus yang sekarang hadir untuk memberikan penjelasan kepada mereka yang mungkin masih ragu-ragu terhadap kondisi kepengurusan di tingkat pusat lah begitu. Jadi saya pesankan supaya kita malah pokoknya Partai Umat Kabupaten Garut supaya lebih berkembang ya gitu. Jadi adapun kelompok di tingkat pusat biar saja lah, bukan urusan kita lah begitu seolah-olah begitu. Bagaimana mungkin nanti dalam arti konsolidasi di tingkat pusat yang lebih baik bagi kita semua. Itu saja mungkin, terima kasih. Di antaranya Ibu Sri itu ada kebetulan orang tuanya masuk ke rumah sakit lagi, Haji ya, di RSU Talun. Iya, istrinya. Nah, terus ketiga kali masuk. Terus kemudian Pak Kopik itu karena kebetulan dia itu sedang ada pembangunan lagi membantu masjid, renovasi masjid, dan alhamdulillah Anjena menyatakan siap untuk menjadi ketua Pengkaderan. Nah, satu tinggal panggilan sekretarisnya. Nah, kemudian kedua saya datang ke Padain juga. Padain itu di Bayongkong. Anjena siap menjadi ketua bagian ekonomi. Nah, kebetulan Pak Wawan bicara barusan karena nanti senang mau di ekonomi jangan Pengkaderan. Tadinya Pak Wawan mau masuk ke sekretaris Adar. Tapi Anjena akan bagian ekonomi siap. Jadi tinggal ketua Padain dan sekretarisnya itu ekonomi Pak Wawan. Kalau Pengkaderan Pak Upi sekretarisnya dulu. Kemudian bagian Bapilu, kalau saya melihat kebijakan-kebijakan di antara kita gitu ya, itu Pak Ii Pak. Pak Ii masukkan, kemudian sekretarisnya benar masukkan, ini kesiapannya Pak Rahman. Ini Anjena aku siap. Nah, hanya cuman ditanggapi Bu Susi untuk membantu Pak Tantan. Cuman itu pun ada masalah mengenai tadi di luar Bu Susi Susdiawati. Kalian siap Anjena membantu Pak kamu publikasi Pak Tantan. Kita panjang. Nah, upami kamu salah dina panginten kamu minum payu, panginten diusahakan panginten Pak kamu sebagai demek, diusahakan hadir semua. Eta ada bagus. Tas salah dina panginten salpamina anjeunna komisi-komisi siap hadir sadayana. Abi bari jeung pantesanana panginten kamu menata DPC. Panginten. Nanti ieu upami ayeuna teh aya ditargetkeun. Nargetkeun abi kemarin ketua komisi itu minggu ini harus sudah selesai kan gitu, ternyata kan belum mungkin gitu, Pak. Nah itu kita harus punya target Pak, target untuk komisi itu berapa minggu itu target. Kemudian misalkan gini, udah beres komisi membuat DPC itu berapa bulan, kita punya target. Jadi biar enak target itu target kalau target Pak. Jadi kalau punya tidak ditarget ya gitu. Jadi kadang-kadang gini, ini jangan sampai terjadi seperti kemarin-kemarin Pak, ditolong saya minta, padahal dia itu misalkan orang Banyu Resmi misalkan Pak, dia itu orang Banyu Resmi, Pak tolong ada DPC Banyu Resmi, Pak saya cepat. Nah itu jadi kesulitan akhirnya teh, karena dia itu pengurus. Nah itu jangan sampai seperti itu, pengurus itu bertanggung jawab untuk membereskan semua organisasinya. Ya, sekretaris gitu Pak. Bahwa Notulen ini sekarang sudah ada hal yang bagus yaitu sebuah akan direkam. Nah ini akan berusaha merekam begitu. Setelah direkam nanti masuk ke ke Notulen rapat begitu sehingga bisa lebih lebih efektif gitu. Nah, dan bukan itu saja. Ya selain Notulen tertulis, ada Notulen digital gitu, ada di YouTube. Jadi setiap kali rapat nanti akan ada di YouTube. Ya, kita tampil dan akan dibagikan oleh saya ke seluruh Indonesia. Terima kasih Allah sudah memberikan kekuatan kepada kita, meridhoi kita untuk menamatkan rapat Partai Umat yang kedua.
RSK dijadikan sebagai pelaksana tugas. Rapat ini cukup efektif. Ketua Komisi Penataan Organisasi DPD Kabupaten Demak, sekarang sudah tambah lagi Ketua Komisi Komunikasi Publik, ya, Ketua Komisi Pengkaderan, Ketua Komisi Pemenangan Pemilu. Jadi masalah komisi sudah selesai. Artinya komisi sudah bisa diberikan surat keputusan SK dari DPD Partai Umat sebagai pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan begitu. Sebagaimana yang diperintahkan oleh DPP Partai Umat. Terima kasih kepada semuanya, ya, terima kasih kepada Pak Haji Ayat yang sudah memberikan talawuh kalau dalam bahasa ini, ya. Mudah-mudahan talawuhnya oleh Allah, rezekinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terputus-putus. Terima kasih kepada Bapak dan terima kasih kepada semuanya. Ya, saya tutup saja ya, Pak, dengan doa, ya, dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menapati janji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Merdeka. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan sarwari, tangisan bara pendiri negeri, selamatkan bumi air berdiri, berjuang karena perintah ilahi. Partai Umat memanggil kita, Partai Umat menghimpun kita, Partai Umat satukan kita dalam rahmatan ilahi. Kawan kesalihan rekatkan kelahiran demi kejayaan, demi kemakmuran tangisan bara pendiri negeri, selamatkan bumi air berdiri, berjuang karena perintah ilahi. Partai Umat memanggil kita, Partai Umat